Halo, kembali lagi. Jadi saya Samhan dari saya alumni S1 Fisika ITB angkatan 2016, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi trigonometri. Jadi kalau kita lihat dari katanya sendiri, trigonometri ini berasal dari dua kata, yaitu trigono atau tri yaitu tiga, dan metri itu pengukuran. Jadi sebenarnya trigonometri ini adalah pengukuran tentang segitiga gitu, dan spesifiknya trigonometri ini biasanya dipakai untuk segitiga siku-siku. Jadi sekarang saya akan gambar segitiga siku-siku. Misal segitiga ini punya sisi-sisi yang panjangnya A, B, dan sisi miringnya C. Kemudian misal sudut ini adalah sudut theta. Nah, di trigonometri ini kita mempelajari hubungan antara sisi-sisi segitiga ini dengan sudutnya. Jadi ada tiga fungsi trigonometri yang paling dasar, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Sinus theta sendiri adalah perbandingan dari sisi di depan sudut dengan sisi miringnya, yaitu A per C. Sedangkan kosinus adalah perbandingan antara sisi sampingnya dan sisi miringnya, yaitu B per C. Dan tangen adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping dari segitiga, yaitu A per B. Nah, kemudian dari definisi-definisi ini sebenarnya kita bisa menurunkan berbagai macam identitas. Untuk menurunkan identitas-identitas tersebut, biasanya kita mulai dari persamaan Pythagoras yang terkenal dari SD, kita sudah pernah belajar, yaitu A kuadrat plus B kuadrat, yaitu jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang bukan sisi miring itu akan sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Nah, sekarang dari persamaan Pythagoras ini kita akan coba bagi kedua ruas dengan C kuadrat. Kalau kita bagi kedua ruas dengan C kuadrat, kita akan mendapatkan A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Atau kalau kuadratnya kita keluarin, kita akan dapat A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat dari definisi trigonometri yang di atas. A per C itu adalah sinus. Jadi persamaan ini bisa kita tulis menjadi sinus kuadrat theta ditambah B per C itu adalah kosinus, jadi ini kosinus kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini adalah salah satu identitas trigonometri, dan kita bisa menurunkan berbagai identitas trigonometri lainnya, tapi untuk kesempatan kali ini kita cukup menurunkan yang satu ini aja. Kemudian setelah itu kita akan mencoba menggambar grafik dari sinus theta. Nah, untuk mendapatkan gambar dari grafik sinus theta, kalau kita belum tahu nilainya sama sekali, kita sebenarnya bisa mengetahui nilai dari sudut-sudut istimewa, yaitu sudut-sudut seperti theta sama dengan 0, kemudian 30, 45, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita mulai dulu dari yang paling gampang, yaitu theta sama dengan 0. Kita bayangkan ketika segitiga siku-siku ini memiliki theta yang sangat kecil atau mendekati 0, maka segitiganya akan menjadi menyempit seperti seolah-olah A-nya 0 dan C-nya sama dengan B. Oleh karena itu sinus theta yaitu A per C, karena sudutnya sangat kecil sekali, A-nya itu 0, jadi sinus theta sama dengan 0. Mungkin kita akan gambar tabelnya aja, buat tabelnya aja di sini ya. Sinus theta, ini theta-nya. Jadi untuk theta sama dengan 0, sinus theta-nya sama dengan 0. Jelas dari gambar ini. Nah, sekarang untuk theta sama dengan 30 derajat, bagaimana caranya? Kita menggunakan segitiga sama sisi. Misal kita punya segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang panjang-panjang, sisinya semuanya sama. Misalnya kita sebut A. Kemudian kita bagi nih segitiga sama sisi ini menjadi 2. Nah, karena kita membagi segitiga sama sisi ini jadi 2, ini akan jadi segitiga siku-siku. Kemudian
sudut-sudut dari segitiga sama sisi adalah 60 derajat semuanya. Ini 60, ini 60, dan itu juga 60. Dan sekarang karena kita bagi menjadi dua, sudut yang ini jadi 30 derajat. Yang ini 60 derajat. Oke. Nah, sekarang misal kita namakan segitiga ini segitiga A, B, ini misalnya C, dan ini D. Kita tinjau segitiga ABD. Segitiga ABD ini punya sisi miring A, dan sisi yang di depan ini karena segini adalah A, berarti DB adalah setengah A atau A per 2. Jadi kalau kita mau tahu sinus 30 derajat dari segitiga ABD ini, kita akan dapat sinus 30 derajat itu sisi depannya A per 2 dan sisi miringnya adalah A. Jadi sinus 30 derajat adalah setengah. Oke, berarti ini adalah setengah. Untuk yang 45 derajat kita akan skip dulu dan kita akan langsung ke yang 60 derajat dulu. Karena di segitiga ABD ini juga dia sudut 60 derajat. Nah, kalau kita mau cari sinus 60 derajat, kita kembali lihat segitiga ABD. Sinus 60 ini adalah sisi ini dibagi dengan sisi miring. Masalahnya sisi ini kita belum tahu. Misal kita namakan sisi ini panjangnya X. Dengan persamaan Pythagoras, kita bisa peroleh nih dari segitiga ABD bahwa A per 2 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan A kuadrat, atau X kuadrat sama dengan A kuadrat min A per 2 kuadrat. Ini sama dengan 3/4 A kuadrat. Sehingga kita akan peroleh X-nya sama dengan akar 3 per 2 A. Nah, jadi sinus 60 derajat ini akan sama dengan X-nya segini, akar 3 per 2A dibagi dengan sisi miringnya, yaitu A. Jadi ini sama dengan akar 3 per 2 itu. Jadi ini akar 3 per 2. Nah, untuk yang 90 derajat, sekarang kita bayangkan nih dari segitiga yang ini, kalau tetanya itu 90 derajat, maka kita akan peroleh segitiganya itu seolah-olah seperti C-nya itu tegak lurus dengan B. Nah, karena C-nya tegak lurus dengan B, maka si A dan si C ini tingginya harus sama karena B-nya pasti 0. Jadi 90 derajat sinusnya adalah 1. Nah, yang terakhir yang 45 derajat, kita akan pakai segitiga sama kaki siku-siku. Jadi kita gambar segitiga siku-siku yang sama kaki. Karena dia sama kaki, jadi sudut ini dan sudut ini harus sama. Dan kalau kita ingat kan jumlah dari semua sudut segitiga itu 180 derajat. Jadi jumlah sudut ini dan ini harus 90 derajat. Jadi yang ini 45, yang itu juga 45 derajat. Nah, misal sisi yang ini kita namakan A, yang ini juga berarti A. Karena dia sama kaki. Lalu sisi miringnya dengan menggunakan Pythagoras, misal ini kita sebut X, atau jangan X karena ini udah X, kita sebut Y. Y ini, Y kuadrat sama dengan A kuadrat plus A kuadrat. Sehingga Y kuadrat sama dengan 2A kuadrat, atau Y-nya sama dengan akar 2 dari A. Nah, dari sini kita bisa dapat nih sin dari 45 itu adalah depan dibagi miring, A-nya sisi depan, kemudian sisi miringnya Y, kita gunakan yang ini. Jadi akar 2 kali A. Nah, kemudian biasanya kita menyatakan akar itu sebagai pembilang, bukan penyebut. Jadi kita kalikan dengan akar 2 per 2, akar 2 per akar 2, atau dikali dengan 1. Jadi dari sini kita dapat A-nya dicoret, kemudian akar 2 dikali akar 2 itu 2, jadi ini setengah akar 2. Di sini kita dapat sinus 45 derajat itu setengah akar 2. Nah, kemudian ini nanti juga bisa diteruskan sampai ke 360 derajat.
Tapi untuk sekarang kita cuma mencari nilainya sampai 90 derajat aja. Dan ketika nanti teman-teman udah dapat nilainya nih sampai 360 derajat dan teman-teman gambar di grafik, jadi grafik ini sumbu horizontalnya theta, sumbu vertikalnya itu sinus theta, kalian bakal dapat gambar yang kayak gini. Awalnya dia 0, kemudian dia naik ke setengah akar 2, ke akar 3/2 sampai ke 1. Nah, jadi di sini ini 90 derajat. Kemudian nanti akan turun, naik lagi, turun lagi, dan seterusnya. Nah, di sini 180 derajat dan di sini 360 derajat. Di sini 270. Dan kita perhatiin kalau di sudut 90 derajat nilai dia adalah 1. Jadi ini 1 dan di sini dia -1. Nah, ini adalah kurva dari Y sama dengan sin theta. Nah, kalau kita perhatiin fungsi Y sama dengan sinus theta ini dia memiliki periode. Periode itu adalah seberapa besar sudut yang diperlukan supaya dia menjadi terulang kembali. Periodenya itu adalah 360 derajat. Ini karena setelah jadi 360 derajat dia akan terulang lagi seperti persis di saat tetanya 0. Kemudian kita lihat dia nilai maksimumnya itu 1, nilai minimumnya itu -1. Nah, kemudian di trigonometri kita biasanya menyatakan sudut tidak hanya dengan derajat, tapi juga dengan satuan radian. Jadi 360 derajat ini sama dengan 2pi radian. Dan satuan radian ini lebih sering digunakan di trigonometri karena kemudahannya. Nah, fungsi trigonometri ini sendiri juga bisa bervariasi, tidak hanya Y sama dengan sinus theta, tapi misalnya Y sama dengan A dikali sinus theta ditambah B, atau misalnya Y sama dengan sinus A theta dan lain-lain. Yang penting ketika di dalam fungsi itu ada sinus, kosinus, tangen atau fungsi trigonometri lain, kita namakan fungsi ini sebagai fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan melihat sebenarnya apa sih pengaruh di sini A, B, dan di sini yang di dalam sudut. Mungkin kita namakan dia C. Nah, ini C. Nah, yang pertama, yang ini dulu deh. Kita ambil yang gampang dulu tanpa ada plus B. Jadi sama dengan A sinus theta. Nah, karena dia sinus theta yang dikalikan dengan A, maka A di sini akan berpengaruh terhadap nilai maksimum dan minimum dari fungsi itu saja. Jadi kalau di kasus ini nilai maksimum dan minimumnya itu -1 dan 1 dan -1, dengan ada yang A di sini, maka maksimum dan minimumnya itu akan dikalikan dengan A. Contohnya, kalau kita punya fungsi Y sama dengan 2 dikali sinus theta, maka kita juga akan memperoleh gambar kurva yang sama seperti ini. Tapi nilai maksimumnya itu menjadi 2 dan minimumnya menjadi -2. Kemudian kalau kita tambahkan di dalam sudutnya itu suatu konstanta, misalnya sinus 2 theta, maka ini akan berpengaruh kepada periodenya. Ketika dalamnya ada 2, maka periodenya akan jadi setengah kali 2pi atau periode yang normalnya. Artinya gimana? Kalau di sini dia akan mencapai titik ini dan mengulangi pola yang sama dengan θ sama 0 saat 360 derajat. Ketika ada fungsi ini, maka dia akan terulang lagi bukan ketika θ-nya 2pi, tapi ketika θ-nya pi saja. Jadi kalau kita gambarnya akan tetap sama seperti ini, tapi polanya ini akan terulang di sini bukan ketika sama dengan 2pi, tapi ketika pi. Gitu. Kalau di sini dia terulang di 2pi, di sini dia pi. Di sini juga dia 2pi karena di dalamnya hanya θ saja. Kemudian nilai maksimum dan minimumnya ini 1 dan -1. Oke.
Nah, itu sekilas materi tentang trigonometri. Kemudian kita akan lanjut ke latihan soal. Nah, latihan soal ini merupakan soal matematika IPA dari SBMPTN tahun 2018. Jadi di soal itu diberikan suatu fungsi fx sama dengan a kuadrat sinus ax ditambah 10. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa nilai minimum dari fungsi fx. Nah, ini merupakan fungsi trigonometri karena dalamnya ada sinus. Nah, sekarang untuk mencari minimum fx sebenarnya kan kita biasa mengenal dengan cara turunan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat baik-baik, kita nggak perlu konsep turunan untuk menyelesaikan permasalahan ini karena kita tahu bahwa ini adalah fungsi trigonometri biasa dan nggak ada yang aneh di fungsi ini. Oh iya, dan satu lagi yang kita lihat adalah periodenya. Periode dari fungsi tersebut adalah pi per 2. Nah, oke. Yang ditanya adalah minimum dari fungsi tersebut. Kita nggak perlu pakai konsep turunan, kita cukup pakai konsep trigonometri fungsi biasa. Nah, caranya adalah kita tahu bahwa ini fungsi a kuadrat sinus ax itu memiliki nilai minimum dan maksimum tergantung dari yang di depannya saja. Karena sinus ini kan memiliki nilai maksimum 1 dan minimumnya min 1. Jadi fungsi keseluruhan ini memiliki nilai maksimum a kuadrat dan memiliki nilai minimum minus a kuadrat. Nah, artinya kalau kita ditanya fungsi fx ini a kuadrat sinus ax plus 10 berapa nilai minimumnya, sebenarnya gampang aja. Berarti dia minimum ketika a kuadrat sin ax nya min a kuadrat dan tinggal ditambah 10. Jadi sebenarnya minimum ini minimum fx itu adalah cukup minus a kuadrat ditambah 10. Nah, yang jadi masalah adalah berapa a kuadratnya, berapa a-nya. Berapa a-nya akan kita peroleh dari informasi periode yang diberikan. Periodenya diberitahu adalah pi per 2 gitu. Dan padahal kita udah tahu bahwa di sini periode normalnya kan tadi adalah 2pi. Nah, jadi di situ a adalah sama dengan 2pi per periode. Soalnya kalau di contoh ini tadi ketika di sini 2, periodenya itu akan jadi setengah kalinya. Nah, di sana kita dikasih tahu di sini adalah a. Nah, kalau untuk nyari a, kita berarti nyari dengan cara 2pi dibagi periodenya gitu. Jadi sama dengan 2pi per pi per 2 sama dengan 4. Jadi kita peroleh nilai minimum dari fx adalah minus 4 kuadrat plus 10 atau sama dengan min 16 plus 10. Jadi sama dengan minus 6. Kalau di soal itu jawabannya yang B. Dan kira-kira sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi trigonometri. Terima kasih.